Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita lakukan dengan penuh khidmat. Dan kita masih diberikan kesempatan dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan memuji Tuhan. Kidung jemaat nomor 19 bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kesekian kali kita beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah pada Minggu Paskah yang keempat. Dengan kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, kami mau bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara merasakan penyertaan Tuhan selama 1 pekan ini? Apakah Bapak, Ibu merasakan berkat Tuhan selama 1 pekan ini? Atau merasakan bahwa Tuhan membiarkan kita lapar dan haus, dan bahkan Tuhan Allah membiarkan kita bergumul dengan kesulitan dan masalah hidup kita sehari-hari? Tuhan Allah telah memberkati kami. Tuhan Allah menyapa kita melalui sabdanya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11 demikian. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian sapaan dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. Mari firman ini saudara-saudara kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Gembala baik bersuling dan merdu.
Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki panggilan pertobatan. Dalam hukum kasih yang disampaikan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengacu pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak bisa melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan dengan seutuhnya. Tak layak diri kita untuk menerima keselamatan. Saudara-saudara, mari kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, tolonglah. Dengarkanlah panggilan Allah. Marilah kita datang kepadanya untuk mengakui dan menyesali dosa kita. Tunduklah dan bawalah segala pelanggaran dan dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Dalam hati kita masing-masing hendaknya mengucapkan demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengaku dosa-dosaku. Sebab aku kurang mengasihi Allah. Aku manusia penuh dengan dosa. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku bisa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, selanjutnya terimalah berita anugerah. Untuk itu kami memohon jemaat untuk berdiri. Inilah berita dari Tuhan, anugerah pemberian dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Rasul Paulus di Jemaat Efesus pada bab yang pertama ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah anugerah Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah yang diambil dari Yohanes 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah
terlebih dahulu kita akan berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami akan belajar mengenal kebenaran firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang kedua. Hidup sukacita. Salam, jemaat Tuhan. Saat ini saya ingin menyapa saudara semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja?
Tuhan tetap memelihara saudara. Saya juga ingin menyapa saudara yang saat ini ada dalam karantina mandiri ataupun yang ada di rumah sakit. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Saya juga ingin menyapa saudara yang karena tanggung jawab yang harus dilakukan sehingga harus keluar dari rumah Tuhan. Tuhan pasti melindungi saudara. Dan yang terakhir saya ingin menyapa saudara-saudara dan keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih hatinya dikarenakan menjadi korban dari wabah corona. Tidak sedikit nyawa menghilang, banyak korban yang meninggal dunia, dan bahkan banyak juga para pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang yang juga menjadi korban. Tuhan hadir dan melawat saudara, memberi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kedukaan yang dialaminya. Jemaat yang terkasih, pada hari ini Minggu 3 Mei 2020, kita Gereja Kristen Jahitan sudah berada pada Minggu Paskah yang keempat bersamaan dengan Hari Syukur Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Pada bacaan yang disiapkan oleh Majelis Agung pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara yang terkasih, teks atau bacaan yang telah kita dengarkan tadi itu merupakan bahan khas dari Yohanes. Maksudnya bacaan ini tidak ada dalam Injil yang lain kecuali kitab Yohanes. Di sana diceritakan meski gembala telah sering dipakai sebagai analogi yang menggambarkan Tuhan yang mengayomi umatnya dalam berbagai teks di Perjanjian Lama, bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Yudea, gembala dan kawanan dombanya adalah pemandangan sehari-hari yang dapat dilihat dengan mudah. Gembala memang bukan pekerjaan yang bergengsi, sebaliknya dikenal sebagai pekerjaan kasar dan rendahan. Namun menjadi seorang gembala yang baik itu tidak mudah. Menjadi seorang gembala yang baik itu tidak gampang. Menjadi gembala itu perlu dedikasi yang total. Karena pekerjaannya adalah menjadi kawanan domba siang malam dari berbagai bahaya. Tidak seperti di Indonesia, di mana peternak membawa pulang rumput-rumput untuk dimakan ternaknya di rumah. Namun di Yudea, di Palestina, hewanlah yang dibawa ke padang di dataran tinggi untuk merumput, untuk mencari makan. Rumput di sana sangat terbatas di pegunungan Yudea. Karena itu kawanan besar domba harus terpencar-pencar untuk mencari makan. Tak jarang ada domba yang akhirnya tersesat atau bahkan terjatuh di jurang. Nah, tugas gembala adalah memastikan domba-dombanya tidak hilang. Resiko lainnya ancaman predator yang hidup di dataran tinggi itu. Ancaman dari anjing liar dan serigala adalah predator utama yang membahayakan domba-domba itu. Jika teledor sedikit, hilanglah domba-domba itu dimangsa oleh serigala liar dan anjing liar. Selain predator alaminya, kawanan domba itu juga rentan dicuri oleh para perampok.
Nah, gembala adalah dia yang benar-benar harus sabar pada kelambanan, ketakutan dan kebodohan domba-domba yang mudah hilang dan tersesat itu. Sekaligus juga harus siap sedia untuk melawan serigala dan perampok yang membahayakan mereka. Itulah tugas gembala, harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di samping itu, saudara-saudara, gembala itu haruslah seseorang yang memiliki mental dan fisik prima untuk terus siaga, berani dan sabar untuk mengenal semua domba kepunyaannya. Mengenal domba adalah sesuatu yang wajar bagi gembala saat itu. Tidak seperti ternak di tempat lain yang biasanya diternak sebagai pedaging. Domba di Palestina dipelihara untuk diambil bulunya. Jadi, saudara-saudara, kawanan domba itu bisa ada bersama-sama dengan gembala sampai bertahun-tahun lamanya. Konon gembala saat itu mampu memanggil kawanan dombanya dengan cara yang khas. Demikian pentingnya sosok gembala bagi kawanan domba. Tak heran sosok Tuhan seringkali digambarkan dengan analogi seorang gembala. Seperti dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6 di sana dianalogikan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Yohanes dalam bacaan ini juga menarasikan bagaimana Yesus menggunakan analogi hubungan gembala dan domba untuk menjelaskan karyanya. Dia mengawali perumpamaan dengan menegaskan bahwa ada pintu yang benar untuk masuk ke dalam kandang domba. Orang yang tak masuk melalui pintu itu berarti ia adalah orang yang bermaksud jahat, seperti pada ayat yang pertama tadi. Gembala itu akan masuk melalui jalan yang benar. Ia akan dikenal oleh penjaga kandang dan juga domba-dombanya. Bahkan sang gembala mampu mengenal tiap domba sesuai namanya dan menuntun mereka semua keluar untuk mencari makan. Padang adalah tempat di mana tersedia makanan dan minuman bagi para domba. Namun di sana ada banyak bahaya yang mengancam pula. Karena itu, posisi yang paling aman adalah di belakang sang gembala. Ayat 2 sampai ayat yang keempat berisi tentang gambaran relasi kedekatan gembala dan dombanya. Kontras dengan itu ayat 5 menyatakan bahwa pada domba pastilah lari ketakutan jika mendengar suara yang tidak dikenalnya. Sayangnya, perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam ayat 1 sampai 5 ini tak dapat dipahami oleh para pendengarnya. Ayat yang ke-6. Karena itu dia menjelaskan lebih lanjut, akulah pintunya ke domba-domba itu. Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Namun nampaknya hal ini merujuk pada kandang-kandang musim dingin saat para domba tidak digembalakan di padang terbuka, melainkan dimasukkan ke kandang-kandang tembok di pinggir desa. Tembok yang dibangun itu melindungi para domba dan pintu menjadi satu-satunya jalan untuk keluar dan masuk. Dalam hal ini, Yesus menempatkan diri sebagai satu-satunya jalan bagi domba untuk masuk ke dalam kandang yang aman, sekaligus sebagai satu-satunya jalan untuk keluar mendapatkan makanan dan minuman yang segar. Seperti pada ayat yang ke-9. Semua orang yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok yang membunuh
dan membinasakan para domba rentan itu. Namun Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, seperti pada ayat 10b. Nah, teks kita diakhiri dengan dikotomi ini, perampok binasa, gembala hidup berkelimpahan. Pilihan yang sangat jelas dan kontras kini tergantung dari domba-domba itu. Mampukah mereka mendengar dan mengenali suara Sang Gembala Agungnya? Nah, saudara-saudara yang terkasih, cerita tentang cinta dan derita pastilah senantiasa ada dalam hidup di bumi manusia ini. Betapapun berat derita yang sedang kita tanggung sekarang, percayalah, cinta Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Selamat meneruskan cerita hidup, kiranya cintanya tetap mampu kita hayati meski ada dalam derita. Sang Gembala Agung akan senantiasa menyertai, membersamai domba-dombanya yang setia. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari firman Tuhan tadi kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat 341, kita pujikan bait yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, kami menghadap kehadirat-Mu. Dalam doa ini kami membawa saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami memohon, dengarkanlah doa kami.
Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan pergumulan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami memohon, terimalah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan pencerahan iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami memohon, berkatilah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami memohon, sucikanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Sembuhkan mereka dan teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami memohon, kabulkanlah doa kami. Inilah doa sahabat kami Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Yang semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Makanan yang secukupnya,
Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita menghantarkan persembahan kepada Allah atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Bersama dengan pengumpulan persembahan ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dengan judul Ku Beri Persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami datang membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang tercurah atas kami. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani dan jasmani kami. Terimalah persembahan kami ini dan pakailah untuk pekerjaan Allah melalui serangkaian kegiatan di gereja kami. Doa kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan. Tuhan memberi kekuatan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk menjadi hamba yang rendah hati. Jadilah pembawa damai dan saksi Kristus, yang siap memberitakan bahwa janjinya senantiasa ditepati. Terpujilah Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus, Sang Sumber Cinta Kasih, dan persekutuan Roh Kudus, Sang Penghibur, memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 375, kita pujikan bait yang pertama.